teman-teman subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Kali ini, sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory akan Mimin bawakan buat kalian semua. Berjudul asli Kos Berhantu Bandung. Selamat menyimak. Semoga kalian terhibur. Salam horor. Aku langsung mematikan lampu, lalu memastikan kalau pintu sudah terkunci. Situasinya nyaris sama dengan beberapa hari yang lalu. Sepinya beda, hawanya tidak biasa. Dari lantai kayu terdengar samar. Suara yang seharusnya timbul karena ada seseorang yang sedang melangkah masih samar, karena sepertinya sumber suara masih jauh. Tapi, yaitu, aku merasa seperti sendirian, padahal yakin kalau penghuni lain masih ada yang sedang berada di kamarnya. Tapi ini malah sepi, tidak ada suara sama sekali, selain derit lantai di kejauhan. Yang awalnya samar, lama-kelamaan semakin jelas, menandakan kalau sumbernya bergerak makin mendekat ke depan kamar. Hawa yang aku rasa makin tidak enak, dingin, suhu berangsur menghangat. Sungguh aneh rasanya ketika udara Bandung malah membuat tubuh berkeringat malam hari pula. Sama seperti sebelumnya juga. Setelah makin mendekat, suara derit lantai kayu jadi tidak sendirian, malah timbul suara lainnya. Lebih menyeramkan dari derit kayu, suara yang satu lagi terdengar seperti kaki yang berjalan terseret, tidak melangkah dengan benar. Jadi nyaris bisa dipastikan kalau suara-suara itu adalah suara langkah kaki yang sedang bergerak menyusuri lorong depan kamar-kamar. Dari suara-suara yang ditimbulkan, juga terdengar kalau langkah kaki itu seperti bergerak sangat lamban, sehingga akan memakan waktu agak lama untuk sampai di depan kamarku. Aku hanya bisa diam, duduk di sudut tempat tidur, terus menatap jendela, menajamkan pendengaran, berusaha untuk terus menangkap suara-suara itu. Berusaha sebisa mungkin tidak bersuara. Menggerakkan kaki pun aku tidak berani, karena takut nantinya akan menimbulkan bunyi. Jendela kamar masih berbentuk jendela kaca, namun di bagian sebelah kanan masih berupa jendela kaca nako yang bisa dibuka kalau ingin ada angin masuk dari luar. Jendela ini hanya tertutup tirai tipis tembus cahaya. Nah, karena jendela masih berbahan kaca nako inilah, akibatnya suara-suara di luar jadi mudah terdengar dari dalam. Jantung berdegup tidak karuan. Aku membaca doa sebisanya, karena berikutnya akan mendengar suara yang sungguh sangat menyeramkan. Perkiraanku, sang pemilik suara langkah sudah tinggal 1 atau 2 meter lagi untuk sampai. Posisinya sudah berada di depan kamar sebelah kanan. Kenapa aku bisa berpikir seperti itu? Karena suara berikutnya sudah terdengar. Suara apa? Suara nafas, tarikan suara nafas panjang. Gambarannya adalah suara nafas seperti nafas orang yang memiliki gangguan pernafasan. Kalian paham kan? Begitu terdengarnya derit lantai kayu, langkah terseret, dan suara nafas sesak. Seram, sangat seram. Aku makin diam, ketakutan. Aku yang sejak tadi tidak melepaskan pandangan ke jendela, akhirnya melihat sesuatu di ujung kanan. Jendela kaca tertutup tirai tipis. Dari tirai itu aku dapat melihat bayangan karena ada cahaya lampu dari lorong. Iya, dari tirai itu
Aku melihat ada bentuk sosok yang sedang berjalan di depan kamar di teras. Walau hanya bayangannya saja, tapi aku tetap dapat melihat dengan jelas kalau yang sedang berjalan itu adalah seorang laki-laki kurus, tinggi. Sosok itu berjalan dengan sangat lambat. Langkahnya terseret. Derit lantai kayu terdengar jelas. Yang paling seram, suara sesak nafasnya panjang, diselingi batu kecil tersendat. Aku makin bisa melihatnya dengan jelas ketika dia sudah berada persis di depan kamar. Sangat ketakutan karena selama beberapa detik sosok ini sempat berhenti tepat di depan jendela. Bernafas pun aku tidak berani. Keringat dingin jatuh di dahi. Tapi detik berikutnya dia lalu kembali meneruskan langkah bergerak ke sisi kiri. Terus bergerak sampai akhirnya bayangannya ikut hilang dari jendela. Namun suara-suara menyeramkan yang mengiringi masih terdengar. Suara-suara itu semakin lama semakin samar, sampai kemudian hilang sama sekali. Namaku Irsa, mahasiswa angkatan 2017 salah satu universitas yang ada di Bandung. Asalku dari Banjarmasin. Dengan begitu, aku harus ngekos untuk tinggal di kota kembang ini. Mungkin sama dengan teman-teman mahasiswa lain yang berasal dari luar Jawa. Aku juga pada awalnya kesulitan untuk menemukan tempat kos yang nyaman dan sesuai dengan uang kiriman. Sudah beberapa kali berpindah, sampai akhirnya betah tinggal di tempat kos yang aku tinggali sampai saat ini. Yang akan aku ceritakan kali ini adalah kisah yang aku alami ketika sempat tinggal di salah satu tempat kos. Ini adalah tempat kos kedua selama aku tinggal di Bandung. Pindah ke kos ini karena di kos pertama yang letaknya di belakang monumen gazebo ternyata tidak aman. Waktu itu aku dapat info dari salah satu teman kalau ada tempat kos yang nyaman, aman, dan harganya terjangkau. Ya sudah, aku langsung pergi melihatnya. Dan benar ternyata tempat kos ini menurutku nyaman, tidak jauh pula dari jalan besar. Letaknya di daerah suci, tidak jauh dari Masjid Islamic Center. Letaknya persis di belakang gedung kampus terkemuka. Untuk teman-teman yang tinggal di Bandung, tidak akan susah untuk mengira-ira di mana kiranya tempat kos ini. Nah, karena letaknya strategis dan harganya juga terjangkau, akhirnya aku memutuskan untuk pindah secepatnya. Singkat kata, akhirnya aku benar-benar pindah. Bangunan 2 lantai. Bagian depan ada parkiran yang cukup luas. Pagar besi jadi pengamannya. Pintu masuk utama berada di paling depan. Agak seperti lorong panjang sebelum kita benar-benar bisa melihat barisan kamar kos di dalamnya. Setelah sudah berada di dalam, kita akan melihat kalau kos ini bentuknya memanjang. Kamar-kamar saling berhadapan dengan ada lorong di tengah-tengah. Kalau di lantai dasar, lorongnya lebih luas, bisa buat meletakkan meja atau barang-barang lainnya. Sementara di atas, lorongnya berbentuk teras. Dari teras depan kamar kita bisa melihat ke lantai bawah. Lantai bawah ada 12 kamar, lantai atas ada 14. Begitulah gambarannya. Aku dapat kamar di lantai atas. Letaknya nyaris di paling ujung, agak jauh dari tangga. Jadi kalau mau menuju tangga, harus berjalan melewati banyak kamar terlebih dahulu. Katanya, kosan ini sudah berdiri sejak awal 90-an. Berarti umurnya sudah 30 tahunan. Beralasan, karena dari bentuk bangunannya juga sudah kelihatan berumur, walau belum klasik-klasik amat. Yang cukup khas,
Suasana di dalamnya cenderung gelap karena tidak ada ruang terbuka. Jadinya cahaya matahari yang masuk sangat sedikit, paling hanya bisa masuk dari lubang angin di beberapa sudut bangunan. Kos-kosan ini juga tidak ada induk semangnya, jadi isinya hanya para penghuni kos. Waktu aku pertama kali datang, katanya tidak semua kamar terisi, ada banyak yang kosong, entah apa sebabnya. Saat itu, barang bawaanku belum banyak, hanya beberapa lembar pakaian dan perlengkapan standar anak kos. Karena memang waktu itu aku belum lama tinggal di Bandung. Kebetulan juga kamar kos ini sudah menyediakan tempat tidur, meja belajar dan lemari sudah cukup buat aku. Oh iya, di dalam kamar tidak ada kamar mandi. Kamar mandi adanya di luar, berbarengan penggunaannya dengan penghuni lain. Di lantai bawah ada 4, di atas ada 3. Setelah ada penggambaran tadi, aku maklum kalau teman-teman sekalian mengambil kesimpulan, kok tempat kosnya kelihatan seram ya? Iya, memang benar. Memang agak kelihatan seram. Aku juga berpikir seperti itu ketika pertama kali masuk. Mungkin karena bangunannya bangunan tua, ditambah dengan suasana di dalamnya cenderung redup. Jadinya terkesan seperti itu. Tapi ya sudahlah, aku tidak terlalu memikirkan hal-hal itu ketika akhirnya memutuskan untuk benar-benar tinggal di situ. Letaknya tidak jauh dari kampus, harganya juga terjangkau. Selesai. Sah, ada bapak-bapak tua yang lagi duduk di lorong dekat pintu. Itu yang punya kos ya? Randy, teman kampus. Dia bertanya begitu ketika pada suatu hari sedang mampir ke tempat kosku. Bapak tua yang mana? Aku tidak melihat siapa-siapa, jawabku. Ada tadi, duduk di kursi dekat pintu. Masa kamu tidak lihat? Tidak ada. Kalau kursinya sih aku lihat. Lagian, yang punya kos tidak tinggal di sini. Penghuni kos tidak ada yang bapak tua juga. Kamu salah lihat kali, aku bilang begitu. Itu adalah satu percakapan yang waktu itu aku sama sekali tidak memikirkannya. Karena mungkin saja bapak tua itu adalah orang tua dari salah satu penghuni kos. Atau ada tetangga yang kebetulan sedang berkunjung, banyak kemungkinan. Tapi perihal bapak tua ini, beberapa hari kemudian muncul lagi. Kali ini dari mulut teman kampus yang lain lagi, Dadi. Irsa, siapa bapak-bapak yang duduk di tangga? Dari tadi diem saja. Begitu Dadi bilang dengan logat Bandungnya yang kental. Sedikit-sedikit aku mengerti bahasa Sunda karena ada keluarga yang berasal dari tanah Pasundan. Tidak ada tidak lihat siapa-siapa tadi di tangga. Salah lihat kali, aku jawab begitu. Karena memang aku tidak melihat ada siapa-siapa. Itu bukan yang terakhir. Hari-hari berikutnya ada lagi temanku yang lain melihat sosok yang sama. Bapak tua. Yang menarik, penggambaran mereka tentang bapak tua ini nyaris sama. Umur kisaran di atas 60 tahun. Tubuhnya kurus tinggi. Rambutnya putih uban semua. Begitulah, nyaris sama penggambarannya. Sementara aku, setelah sudah sekitar 1 bulan tinggal di situ, sama sekali belum pernah bertemu dengan bapak itu. Penasaran sedikit. Dadi juga pernah bilang, ketika pada suatu hari menginap di kosku, dia lagi-lagi melihat sosok bapak tua itu sedang berdiri diam di dekat tangga, diam saja. Kata Dadi, pemandangan itu agak menyeramkan karena waktu itu nyaris tengah malam. Lama-kelamaan, penasaranku semakin membuncah siapa bapak itu.
kok lama-kelamaan makin menyeramkan. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa seram yang sudah aku ceritakan di awal tadi. Peristiwa itu pun sebenarnya tidak serta-merta terjadi. Beberapa malam sebelumnya aku sudah mengalami peristiwa yang cukup aneh. Beberapa kali aku mendengar ada suara langkah kaki berjalan di teras berlantai kayu di depan kamar. Awalnya hanya itu saja, suara langkah kaki. Aku pikir itu langkah kaki penghuni kamar sebelah. Tapi kalau beberapa kali aku perhatikan, ternyata setelah langkah kaki itu tidak ada suara pintu yang terdengar terbuka atau tertutup. Suaranya, langkahnya hilang begitu saja. Aneh. Dan setiap kali sebelum muncul suara-suara aneh itu, hawa dan suasana dalam kos tiba-tiba berubah drastis jadi beda. Beda yang aneh, tidak biasa, pokoknya aneh. Setelah aku pada akhirnya melihat sosok bapak tua itu, aku ceritakan semua ke salah satu teman kos yang kamarnya di lantai 1, Gibran namanya. Kebetulan kami waktu itu makan siang bersama di warung makan tidak jauh dari kosan. "Jadi, kamu sudah melihat bapak itu juga?" tanya Gibran sambil menghentikan makannya. "Iya, serem sekali. Aku sampai tidak bisa tidur semalaman," jawabku. "Dan lagi, beberapa teman kampus sebelumnya juga melihat bapak itu." "Dia itu siapa sih?" lanjutku. Inilah alasanku untuk pindah kos. Minggu depan aku sudah di kos baru," kata Gibran. "Kamu mau pindah? Kenapa? Tidak betah? Ada apa?" "Iya, aku juga baru 4 bulan di situ, tidak tahan. Serem. Apalagi minggu depan sudah liburan semester kan. Anak-anak kos pasti pulang mudik semua. Kosong deh tuh kos-kosan." "Memang ada apa?" Aku makin penasaran. "Jadi, yang kamu lihat itu, yang teman-teman kamu lihat itu adalah bapak kos pemilik kosan dulunya?" Gibran akhirnya mulai bercerita. "Dulunya? Kok dulunya?" "Iya, bapak itu sudah meninggal awal tahun 2000-an. Aku dengarnya juga dari penghuni lama." Aku langsung terdiam mendengar cerita Gibran barusan. Makanya penghuni kos tidak ada yang tahan lama, paling lama 6 bulan. Makanya kamarnya selalu banyak yang kosong kan, karena pada ketakutan, lanjut Gibran. "Seram sekali. Selama hidupnya bapak itu dulunya memang selalu keliling kamar kos untuk menagih bayaran kalau sudah jatuh tempo. Pintu kamar akan diketuk satu persatu. Yang menyeramkan, setelah meninggal pun bapak itu kadang masih melakukan kebiasaannya, mengetuk pintu kamar. Serem sekali kan? Makanya aku mau pindah saja," tutup Gibran. Seram sekali. Aku jadi merinding sendiri setelah mengetahui semuanya. Langsung terlintas niat untuk ikut Gibran pindah kos juga. 2 minggu kemudian, benar apa yang dibilang Gibran sebelumnya. Akhirnya kami memasuki masa liburan semester. Selayaknya anak kos, setiap ada libur panjang pasti akan mudik ke kampung halaman. Begitu juga dengan tempat kosku. Nyaris semua penghuninya mudik. Aku hitung hanya ada 3 orang yang tidak mudik. 2 orang di lantai bawah, 1 orang di lantai atas. Aku orangnya. Aku tidak mudik karena kendala ongkos. Kalau pulang, aku harus naik pesawat yang mana tiketnya mahal. Jadi aku akan pulang kalau libur lebaran saja. Ya sudah, akhirnya aku terdampar sendirian di lantai atas. Iya, sendirian. Tidak harus masa liburan.
Masa kuliah pun tempat kos ini sudah sering sepi terasa, apalagi liburan seperti ini. Lantai atas, apalagi, sangat terasa kosong. Hanya aku satu-satunya penghuni yang ada. Setelah mendengar cerita dari Gibran, cerita tentang almarhum bapak kos, aku jadi selalu was-was kalau malam tiba. Siang juga sama saja, was-was juga. Beberapa kali aku menginap di rumah Dadi kalau sudah merasa ada yang janggal atau mulai menjurus seram. Tapi pada suatu malam, aku terpaksa harus melaluinya di kamar kos. Padahal hawanya sudah tidak enak dari awal. Waktu itu, aku tidak bisa menginap di rumah Dadi karena dia sedang keluar kota bersama keluarganya. Hari itu, sebenarnya dari sore sudah ada kejanggalan. Persisnya ketika sedang mandi aku mendengar ada suara gemericik air juga di kamar mandi sebelah. Aku mendengar seperti ada yang mandi juga. Padahal kan di lantai atas tidak ada orang sama sekali. Kemudian, aku langsung lari keluar kamar mandi ketika kemudian mendengar dengan jelas ada yang batuk, lalu diikuti dengan suara nafas sesak. Malamnya, ketika sedang rebahan di tempat tidur, sekitar jam 8 malam, aku mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat, tapi setelah terdengar sudah sampai tepat di depan pintu kamar, langkah itu berhenti. Tentu saja, aku langsung membuka pintu karena aku pikir itu adalah temanku yang datang. Aku langsung merinding parah karena ternyata di luar tidak ada siapa-siapa. Hiburanku hanya ponsel. Sampai menjelang tengah malam hanya layarnya yang aku perhatikan. 1 jam sebelumnya lampu sudah aku matikan, kamar jadi sudah gelap total. Jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat sedikit ketika aku mulai merasakan ada perubahan. Hawa tiba-tiba jadi aneh. Suasana berubah jadi makin sepi, kosong. Aku menyadari itu. Makanya ngantuk yang sebelumnya mulai datang langsung menghilang. Benar, seperti sebelum-sebelumnya, pertanda sama mulai terjadi lagi. Awalnya hawa tiba-tiba berubah, kemudian udara berangsur menghangat. Mulailah sepinya berbicara, seramnya pun seperti punya rencana. Aku menahan nafas, menajamkan pendengaran ketika samar-samar mulai terdengar suara yang menandakan kalau ada yang sedang melangkah di teras. Iya, ada suara langkah. Suaranya khas. Aku sudah mulai hafal. Derit lantai kayu yang terinjak, tarikan kaki yang bergeser terseret. Hafal dengan seramnya. Belum bangkit dari rebahan, aku tetap berbaring di balik selimut sambil terus menerka-nerka tentang keseraman apa yang akan terjadi. Benar, itu suara langkah kaki, langkah yang sangat pelan. Semakin jelas aku mendengarnya, makin lama makin mendekat. Makin tinggi aku menarik selimut sampai sebatas wajah, hanya mataku saja yang kelihatan. Geseran langkah terseret itu semakin jelas terdengar, menandakan makin dekat si empunya, makin dekat dan makin dekat. Sampai akhirnya yang paling menyeramkan terdengar, suara nafas sesak. Suara nafas layaknya orang yang memiliki gangguan pernafasan. Suara nafas itu makin nyaring. Ketika pada akhirnya dari jendela aku melihat ada bayangan sosok bapak tua itu di tirai. Sosok ini terus bergerak lambat menuju pintu. Aku gemetar merinding sementara pandangan tidak bisa lepas memperhatikan jendela. Bapak tua terus berjalan
sampai ketika sepertinya dia sudah di depan pintu, lalu berhenti karena langkah kaki tidak kedengaran lagi. Hening, hanya menyisakan suara nafas tersengal di balik pintu. Lalu tiba-tiba tok tok tok, ada yang mengetuk pintu kamarku. Bapak itu mengetuk pintu kamar. Aku ketakutan. Sama sekali tidak ada niat dan keberanian untuk membuka pintu. Tok tok tok, bunyi sekali lagi. Aku semakin ketakutan. Ya Tuhan, aku berharap semoga sebelumnya tidak lupa mengunci pintu. Tapi ternyata harapan tinggal harapan. Beberapa detik kemudian, gagang pintu mulai bergerak sendiri, sepertinya ada yang sedang berusaha membuka pintu dari luar. Aku yang sudah dalam ketakutan yang teramat sangat, tiba-tiba melihat pintu kamar perlahan mulai bergeser, terbuka. Iya, pintu kamarku terbuka dengan sendirinya. Makin seram, aku meremas ujung selimut kuat-kuat. Pandangan tidak berkedip terus menatap. Pergeseran pintu terbuka perlahan. Perlahan juga aku akhirnya dapat melihat kalau ada sosok yang sedang berdiri di depan pintu, di depan kamar. Sosok yang sudah bisa aku tebak sebelumnya. Pintu akhirnya terbuka lebar. Saat itulah aku bisa melihat dengan jelas ada sosok bapak tua yang sedang berdiri diam. Tubuhnya kurus tinggi, agak membungkuk, mengenakan kaos putih kusam, bercelana warna gelap. Rambut putihnya menghiasi wajah dengan garis usia yang pucat pasi tanpa ekspresi. Suara tarikan nafas sesaknya terus terdengar. Bapak itu menatapku dengan tatapan kosong. Ada lingkar gelap di sekitar mata. Kemudian, sambil memiringkan kepala, dia mulai tersenyum menyeringai seram. Aku menangis dalam diam menyaksikan semuanya. Cukup lama seperti itu, sampai ketika dia perlahan mulai melangkah lagi menuju ke arah kiri kamar. Langkahnya pelan, aku terus perhatikan. Dan akhirnya dia hilang dari pandangan. Seperti tersentak, tersadar, aku bangkit dari tidur lalu lari keluar kamar. Tidak menoleh ke belakang. Aku terus lari keluar tempat kos. Dan malam itu aku tidak berani pulang.